Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk tambahan saham-saham di sektor finance. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BNLI, keempat BNGA, kelima BBKP, keenam BDMN, dan ketujuh BRIS. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BJTM. BJTM pada hari ini ditutup terkoreksi 1,4% ke level harga 700. Dilihat dari asing hari ini net sell yang cukup besar. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ya biasa aja ya. Walaupun terlihat di sini AK distribusi di 12.000, RS juga distribusi, yang lainnya ya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM masih aman ya. Ini BJTM juga ya ngasih duit tiap hari ya. Ini kalau Bapak Ibu beli dekat support, jual dekat resisten ya dapat 1-2% sehari bisa di BJTM. Apakah BJTM bisa spekulasi buy? Masih bisa ya. Kalau Bapak Ibu takut di harga penutupan hari ini ya, beli takut dibuat seperti candle pada hari Rabu kemarin dia turun ternyata breakdown EMA 20 ya, Bapak Ibu bisa beli di daerah 685 sampai 680. Kalau Bapak Ibu mau buy juga ya, yang takut ketinggalan kereta ya beli di 700 juga nggak masalah ya. Sesuaikan strateginya ya, karena cuan bisa didapat dari bermacam-macam strategi ya. Jadi yang Bapak Ibu harus bisa itu mengatur strategi untuk mencari profit ya, atau cuan. Nah kalau Bapak Ibu mau buy di harga penutupan juga nggak masalah ya. Cut lossnya di mana? Cut lossnya di sini aja nih. Kemungkinan ke-trigger kalau cut loss di harga RB ya. Jadi cut lossnya di 7% aja, di 650 cut lossnya ya. Harusnya ini nggak akan disentuh. Kalau memang BJTM ini ya harusnya dia sideway-nya di daerah sini aja ya. TP-nya di 780 sampai 790. Kalau Bapak Ibu beli di harga penutupan hari ini ya di 700. Jadi nggak perlu takut. Harusnya BJTM kecil kemungkinan kalau dia sideway di area 625 ini sampai 700. Itu kemungkinan kecil. Kalaupun dia breakdown 2-3 hari ke depan dia akan naik lagi. Dia harus menjaga supportnya di 700 ya. Kalau Bapak Ibu mau beli di 680 sampai 690 juga nggak masalah, disesuaikan aja ya. Tapi ini yang saya buat kalau Bapak Ibu mau beli di harga penutupan ya. Swing trade juga bagus, sangat besar kemungkinan BJTM di 1-2 minggu dia akan menguji resistennya di 800, itu potensi besar ya. Jadi nggak perlu takut lah ya. Saham BJTM ini juga termasuk saham yang defensif menurut saya ya, karena ya pergerakannya nggak terlalu liar, tapi ya perlu hati-hati. Jangan beli di dekat pucuk ya. Strategi BJTM ini jangan beli di dekat pucuk atau di area pertengahan. Belinya di support ya, di atas 2-3 tick di atas support bisa beli ya. Karena yang Bapak Ibu bisa perhatikan ya, BJTM ini sering membuat shadow panjang ke atas karakternya, jadi sangat perlu hati-hati ya. Seperti itu aja, kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada BJBR. BJBR hari ini terkoreksi cukup dalam 2,46% ke level harga 1580. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dia dari broker semarinya, malah broker semarinya terlihat YU akumulasi atau net buy di 19.000 ya. CS net buy juga malah ini di 17.000. Yang lainnya ya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR hari ini terkoreksi dan breakdown supportnya di 1600 ya. Ya potensi BJBR akan mengarah, kalau besok koreksi lagi akan mengarah ke 1535. Di situ ada EMA 20. Bapak Ibu juga bisa coba pasang auto buy aja di 1530 sampai 1540. Coba pasang auto buy, takut dia membuat shadow lagi seperti Rabu minggu lalu ya, dia turun dulu habis itu dia ditarik naik ke atas dan tetap tutup di atas 1600. Kalau dilihat dari polanya juga
Ya, BJBR ini akan membentuk pola rounding bottom, dan kalau dia mampu breakout dari rounding bottomnya ini, ya target saya 2250 ya. Saya sudah pasang target 2250, tapi kalau dia mampu breakout 2200, pasang trailing stop kalau Bapak Ibu yang beli di daerah bawah. Bisa spekulasi buy gak di bawah sini? Bisa, kalau Bapak Ibu mau. Cut lossnya di 7% aja ya. Takut ARB kena trigger, ya Bapak Ibu bisa cut loss ya di 7% aja. Di 1455 sampai 1460 ya. Itu untuk jaga-jaga. Harusnya itu nggak akan disentuh karena BJBR masih ke atas ya. Jadi nggak perlu takut, kalaupun dia sideway ya, bisa juga ini terbentuk pola cup and handle. Dia sideway dulu nih. Ini pola cupnya ya, ini handle-nya di sini bisa seperti itu juga. Jadi dia kemungkinan akan sideway juga di area atas support ini, baru dia naik ya. Jadi Bapak Ibu bisa buy di harga penutupan, cut loss-nya di 1450 sampai 1460 ya. Kalau dilihat dari ini, dan kalau Bapak Ibu mau buy di 2 atau 3 tick atau 4 tick di atas harga ARB-nya juga nggak masalah. Misalnya Bapak Ibu mau beli di 1480 sampai 1500, ini juga bisa ya. Tapi takutnya dia nggak nyampe situ kemudian dia naik ya. Jadi ya sesuaikan dengan profil resiko Bapak Ibu masing-masing ya. Mana yang cocok, mau beli di harga penutupan hari ini atau beli di dekat-dekat harga ARB juga nggak masalah ya. Tapi takutnya nggak dapat kemudian BJBR malah naik ya. Jadi sesuaikan. Arah BJBR untuk 3 bulan ke depan masih ke atas menurut saya juga. Dia kemungkinan kalaupun dia tidak mampu naik dulu ke 1800 di Januari ini ya, dia akan sideway di area sini ya. Supportnya di 1550 sampai 1800. Jadi seperti itu untuk BJBR. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BNLI. BNLI hari ini terkoreksi juga 2% ke harga 3070. Kalau dilihat asing masih net buy ya. 2 hari minggu ini asing net buy. Brokers marinya terlihat JP akumulasi walaupun tipis ya. Orderannya tipis nih BNLI, belum tertarik mungkin ya. Nggak nyampe 20.000 nih jual beli hari ini ya. Jadi ya nggak bisa beli banyak-banyak nih kalau punya BNLI ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNLI tadi kalau dilihat dari bid offernya ya mau tipis nih. Jadi perlu sangat hati-hati kalau Bapak Ibu yang beli lot-lot besar ya di atas 1000 lot ya perlu hati-hati. Kalau masih di bawah 500 lot, di 300 200 lot ya masih aman, apalagi di bawah 100 lot ya. Dan BNLI ini candlenya juga menarik ya karena 3 candle masih di atas all time high-nya ya di 3070. Ya potensi BNLI juga akan rebound karena target saya BNLI ya ke 3970 sampai 4000. Untuk BNLI masih sangat berpotensi ke atas, kalaupun buruk-buruknya turun ya paling ke 2750 menguji EMA 20-nya, nggak akan lebih turun dari EMA 20 ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau buy di harga sekarang atau di harga penutupan hari ini, bisa cut loss-nya di 7% aja ya. Jaga-jaga di 7%, cut loss-nya di 2860 ya, cut loss-nya di 2460. Ini jaga kalau besok dia ternyata ARB ya. Kalau Bapak Ibu cut loss di bawah 5%, di 3-4% kemungkinan ke trigger. Jadi perlu hati-hati, mending Bapak Ibu cut loss-nya di atas harga RB-nya ya, maksudnya di 7%, bisa cut loss di 2860 sampai 2850. Target profit BNLI ya, target profit terdekat pasang trailing stop kalau mampu breakout 3500. Kalau 3500 itu di breakout lanjut ya ke 4000, saya sudah pasang target BNLI ke 4000. 26% ya sangat bisa ya, 2 sampai 3 bulan ke depan mungkin bisa ya. BNLI aman bagi yang beli lot-lot kecil di bawah 1000 lot, di bawah 500 lot ya. Kalau di atas itu ya perlu hati-hati, takutnya susah jual ya. Karena BNLI lagi sepi ya, volumenya juga nggak signifikan, belum ada volume juga. Kita langsung saja ke saham keempat.
Saham keempat ada BNGA. BNGA hari ini terkoreksi 4,14% ke level harga 1040. Kalau dilihat dari transaksi asing masih terus jualan saham BNGA. Kalau dilihat broker summary-nya malah biasa aja nih. Top 3 seller bayarnya malah diisi retail ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA perlu hati-hati karena BNGA kemungkinan besar akan ke 1000 sampai 980 ke daerah EMA 20-nya ya. Kalau Bapak Ibu mau buy-nya di bawah di daerah 1070 sampai 1080 bisa besok untuk spek buy ya, spek buy. Dan harusnya BNGA ini bisa naik lebih tinggi ya, bisa ke 1300 ya, karena BNGA sudah breakout atau terkonfirmasi mematahkan trendline downtrendnya yang terbentuk dari 2018 awal ya. Ini sudah patah ya, kalaupun koreksinya tidak akan lebih dari 950. Jadi buy-nya di mana? Buy-nya ya dekat-dekat support di 1000 sampai 980. Bisa spekulasi buy, cut loss-nya di bawah 950 di 900 sampai 890 ya. Jangan beli di daerah atas ini ya. Kecuali dia mampu breakout 1100 baru bisa spekulasi buy. Tapi dilihat dengan kondisi dia breakout disertai volume enggak. Kalau volumenya kecil dia breakout ya perlu hati-hati, takutnya dia false breakout ya. Untuk BNGA seperti itu. Bagi yang Bapak Ibu punya di daerah pucuk ataupun dari daerah bawah 800 atau di 900 ini hold aja. BNGA masih potensi ke atas. Target saya 1300 bisa untuk BNGA 2 sampai 3 bulan ke depan. Jadi seperti itu untuk BNGA. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada BBKP. BBKP hari ini tutup di level harga 610 sama harga penutupan pada hari Senin kemarin. Kalau dilihat transaksi asing hari ini jualan yang sangat besar ya. Dilihat broker summary-nya ya biasa aja nih. Terlihat cuman YU distribusi di 125.000, AK distribusi juga di 168.000. Yang lainnya ya biasa aja, ada jual ada beli. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP sudah mencapai target yang saya bilang ya, saat dia membentuk pola saya lupa namanya ini ya. Dia turun 79% dan dia naik ke 79% juga, dan ya kemungkinan juga BBKP bisa koreksi sampai 500 bisa ya. Dia membentuk swing low-nya di 500 karena BBKP sudah naik yang cukup tinggi selama 4 hari ya, naik yang signifikan ya. Kalaupun dia turun yang signifikan yaitu memang karakternya seperti itu. Jadi perlu hati-hati apakah bisa spekulasi buy di harga penutupan hari ini ya Bapak Ibu. Bisa aja buy atau buy-nya di dekat-dekat harga ARB ya. Buy-nya di dekat harga ARB, kalaupun dia di bawah naik ya potensi bagus. Karena ya kalau saya lihat ya BBKP ini masih berpotensi besar ke 750. Tapi ya akan ada koreksi tajam ya, menurut saya kemungkinan besar ada koreksi tajam, tapi koreksinya ya tidak akan lebih dari 500 ini ya. Nah, koreksi tajam kalaupun ke bawah ya sekitar 17% ya bisa dalam 3-4 hari dia koreksi terus bisa ya. Jadi perlu hati-hati, kemungkinan di awal Januari juga perlu hati-hati. BBKP masih ke atas, cuman ya kalaupun harus koreksi membuat swing low-nya ya maksimal swing low-nya ada di 500 ya. Jadi di daerah sini dia akan membuat kemungkinan swing low-nya, baru dia naik lagi ke sini ya. Target saya 750 terdekat untuk BBKP. Bisa nggak dia membuat swing low di sini? Juga bisa ya. Yang penting ya Bapak Ibu harus siapkan trading plan-nya ya. Bisa juga seperti ini ya, disesuaikan aja ya. Kalau saya lihat juga kemungkinan kalau dia tidak turun tajam ke bawah 500, dia akan sideways di atas 610 sampai 630 sini ya, di daerah atas supportnya ini dia sideways baru dia naik ya. Jadi seperti itu untuk BBKP hari ini, koreksi tidak disertai volume. Indikator MACD masih sangat tajam ke atas ya, potensi BBKP masih sangat besar ke atas, tapi ya yang perlu diwaspadai itu koreksinya ya. Takutnya dia koreksi tajam ya.
Jadi sesuaikan. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada BDMN. BDMN pada hari ini juga terkoreksi 1,52% ke level harga 3.220. Kalau dilihat transaksi asing ini masih terus jualan saham BDMN ya. Sudah dari Oktober tanggal 23 dia terus jual, belum sekalipun beli. Kalau dilihat bid offernya juga tipis ya, broker semarinya ya biasa aja. Kalau transaksi juga masih di bawah 50.000, jadi perlu hati-hati ya. Kita cek teknikalnya BDMN. Kalau dilihat dari bid offer ya, menurut saya kalau beli di bawah 1000 lot ya masih aman ya, maksimal di 1000 lot masih aman, tapi jualnya mungkin harus partial ya, nggak bisa sekaligus. Jadi perlu hati-hati, tapi arah BDMN ini ke atas ya, karena target BDMN ini belum tercapai. Target terdekat dia harus ke 3.960 ini, dan kemungkinan besar juga dia membentuk pola yang seperti analisa saya sebelumnya, pola cup and handle. Handle-nya Bapak Ibu bisa lihat, ini pola-pola bagus menurut saya. Juga dia koreksi hari ini tidak disertai pola, mungkin besok dia bisa naik mungkin ya. Atau pokoknya ya di 2 bulan ke depan dia harus menguji 3.960. Tapi beli lotnya jangan besar ya, di bawah 1000 lot lah ya, maksimal di 500, 400 atau di bawah itu juga lebih, menurut saya lebih aman ya. Perlu hati-hati. Tapi secara teknikal BDMN bagus ya, masih berpotensi ke atas, dan saya sudah masang target BDMN ini ya 6 bulan ke depan bisa menguji resistennya di 5.260. Jadi seperti itu untuk BDMN. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Breeze. Breeze hari ini ditutup naik 0,8% ke harga 2.290. Sempat menyentuh level tertingginya di 2.460, kemudian dibawa turun. Mungkin ada yang sangkut nih ya, ada yang beli di harga pucuk di daerah 2.440 sampai 2.600. Kalau dilihat dari Poren masih jualan ya. Dari minggu lalu dia terus jualan nih. Sebelumnya dia net buy tapi kemudian dia jualan. Kalau dilihat broker semarinya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Breeze masih perlu hati-hati. Walaupun hari ini Breeze volumenya besar ya, tapi candlenya nggak menarik ya, karena tekanan jual dari atas nih sangat besar masih Breeze ya. Jadi ya bisa dikatakan masih tekanan sangat besar ya, 2.500 masih dijaga Breeze. Kemungkinan besok dia koreksi lanjutan bisa aja. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy, jangan di harga sekarang, mending nunggu dekat-dekat support atau beli, coba jaga di area di bawah ARB-nya. Misalnya ARB-nya kita cek nih ARB-nya di harga berapa nih. Kalau 2290, ARB-nya ya di sekitaran 2.120 sampai 2.130 ya. Bapak Ibu beli di 2.130 sampai 2.140 bisa ya. Takutnya dia naik. Kalaupun Bapak Ibu beli di 2.140 ya, cut loss-nya di 2.180 itu sekitaran 7% ya. Jadi seperti itu untuk Breeze. Strateginya ya untuk besok itu ya jaga-jaga di harga ARB, jangan beli di harga penutupan ya. Perlu hati-hati karena Breeze masih target saya malah dia harus ke 2.700. Kalaupun dia tidak mampu naik ya minimal dia harus menguji atau menyentuh 2.700. Tapi terdekatnya dulu 2.500 nih harus di breakout ya, karena ini bisa dikatakan resisten kuat minornya ya. Dalam 2 minggu ini dia tidak mampu breakout 2.500. Jadi seperti itu untuk Breeze, buy-nya buy on support atau buy dekat-dekat harga ARB. Ya seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan,
bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.